Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam keberlimpahan untuk sobat hijau semua. Kali ini saya kembali hadir setelah 2 pekan lebih kami masih berbenah perihal peretasan kemarin. Namun kali ini di segmen vlog info ini kami akan membahas tentang cuaca yang saat ini kita lalui, yaitu masuk pada musim penghujan. Nah, apa saja hal-hal positif maupun dampak negatif dari musim hujan ini untuk tanaman kita? Dan bagaimana bentuk perlakuannya? Yuk, simak terus pembahasannya. Masuk musim penghujan adalah saat yang ditunggu oleh para petani musiman, terutama petani di lahan tada hujan ya, yang tentu saja benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan air hujan sendiri itu memiliki kandungan utama berupa uap air atau H2O. Kandungan uap air ini merupakan yang paling dominan dengan persentase sebesar 90% lebih, dan sisanya tergantung pada lapisan atmosfer yang dilaluinya. Dan kita tentunya sudah mengetahui tentang siklus hujan, bagaimana hujan itu terjadi dari awal mula hingga turun ke bumi, bahkan menjadi hujan lagi. Kandungan utama air hujan berupa uap air ini sifatnya aman selama uap tersebut berasal dari sumber air di permukaan bumi yang aman pula bagi manusia. Dalam artian bukan dari sumber air yang tercemar limbah berbahaya. Sedangkan air hujan di Indonesia sendiri menurut BMKG memiliki pH yang cenderung asam meskipun masih batas wajar. Maka dari itu ketika hujan turun deras dengan kurun waktu terus-menerus, ini seringkali membuat pH tanah di lahan pertanian maupun di media tanam baik tabur lampot maupun di polybag ini cenderung turun ya. Nah, ketika pH tanah ini turun, maka penyerapan unsur hara tidak optimal. Ketika penyerapan nutrisi tidak optimal, tentu saja daya tahan tanaman terhadap penyakit juga menurun. Dan inilah awal masuknya penyakit menyerang tanaman. Kenapa? pH asam mengakibatkan penyerapan unsur hara tidak optimal? Karena pH tanah juga mempengaruhi kinerja bakteri dan jamur sebagai decomposer bahan organik maupun pengikat unsur hara. Ketika kinerja mikroba ini menurun, tentu saja penyerapan nutrisi menjadi terganggu. Dan kenapa bisa terganggu? Karena unsur hara dari pupuk kompos atau pupuk kimia sintetis sebenarnya bentuknya itu masih bahan baku nutrisi makanan ya, belum bisa disebut nutrisi yang siap saji atau siap diserap oleh tanaman, dengan kata lain terlarut. Yang diserap tanaman itu hanya senyawa tertentu saja yang bentuknya adalah ion. Dan yang menjadikan ion ini baik kation maupun anion ini adalah peran mikroba. Saya ambil contoh misalnya nitrogen. Dari sekian banyak jenis senyawa nitrogen, yang diserap tanaman itu hanya ion amonium atau NH4+ dan ion nitrat NO3-. Oke, analogi sederhananya begini. Bila pupuk itu kita ibaratkan gabah, maka mikroba itu adalah chef juru masak yang akan memproses gabah itu sampai menjadi nasi. Nah, kalau tanaman itu hanya dikasih pupuk tanpa diimbangi dengan pengembangan mikroba, sama halnya kita dikasih gabah tapi tidak ada chef yang memasaknya. Masa iya kita makan gabah? Dari analogi sederhana ini tentunya bisa dipahami bahwa keterkaitan dengan pH tanah sangat berperan penting dalam tumbuh kembang mikroba. Dan mikroba umumnya berkembang dengan baik pada pH ideal antara 6 sampai dengan 7. Demikian juga mikroorganisme yang menguntungkan bagi akar tanaman juga akan berkembang dengan baik di pH ideal tersebut. Selain pH air hujan itu asam, air hujan juga mengandung garam. Dan ini jelas ya, karena sebagian besar air hujan berasal dari penguapan air laut. Kemudian ada hal yang begitu istimewa dari kandungan air hujan itu sendiri, yaitu berupa nitrogen yang siap saji yang langsung bisa diserap oleh tanaman, yaitu berupa nitrat atau rumus kimianya NO3-. Inilah yang mengakibatkan tanaman cepat pertumbuhannya.
Pernah kan sahabat hijau lihat rumput yang tadinya kering dan gersang ketika kena guyuran hujan beberapa hari saja langsung tumbuh subur? Ini menandakan air hujan kandungan nitrogennya tinggi dan bisa langsung diserap oleh tanaman. Dari serangkaian kandungan air hujan yang banyak manfaatnya tadi, tentunya harus kita imbangi juga dengan pemahaman bagaimana menyiapkan lahan, baik drainasenya, agen hayatinya, maupun perlakuan terhadap tanaman. Jangan sampai air hujan ini malah menjadi bumerang buat tanaman kita karena murni kesalahan kita sendiri. Lalu, hal apa saja yang harus dilakukan pada tanaman kita di musim penghujan ini? Yang pertama, pentingnya sirkulasi air yang lancar pada lahan maupun media tanam. Untuk di lahan pertanian ini ya, di lahan pertanian wajib diatur drainasenya supaya meminimalisir lahan tergenang. Sedangkan untuk para penghobi tabu lampat maupun polybag, usahakan media wajib porus ya. Bukan hanya medianya saja, tetapi juga wadah medianya juga porus. Perhatikan lubang pembuangan di bawah, usahakan diganjal supaya air yang tergenang bisa langsung surut atau sirkulasi lancar. Nah, langkah ini tentu saja menghindari keasaman tanah dan kelembapan yang tinggi karena genangan air hujan. Selain itu juga mengurangi laju penyebaran penyakit yang terbawa aliran air yang kemudian menggenang. Yang kedua, gunakan kapur pertanian untuk membantu menetralkan pH tanah. Ketika pH tanah drop, di situ awal mula permasalahan akan muncul. Jadi selalu cermati kondisi pH tanah kita. Yang ketiga, gunakan fungisida non sistemik atau fungisida preventif atau pencegahan. Ya, fungisida ini tidak dapat diserap dan ditranslokasikan di dalam jaringan tanaman. Jenis fungisida ini hanya membentuk lapisan penghalang di permukaan tanaman, pada umumnya daun ya, tempat di mana ia disemprotkan. Fungisida ini hanya berfungsi mencegah infeksi cendawan dengan cara menghambat perkecambahan spora atau miselium jamur yang menempel di permukaan tanaman. Hal inilah yang membuat fungisida kontak hanya berfungsi sebagai protektan dan efektif jika hanya digunakan sebelum tanaman terinfeksi oleh penyakit. Oleh karena itu, fungisida non sistemik harus sering diaplikasikan agar tanaman terus terlindungi dari infeksi baru. Di sini mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Karena kalau pertahanan sudah jebol, kita makin pusing mengatasinya. Yang keempat, perbanyak agensi hayati untuk memperkuat imunitas tanaman. Ini bisa dengan pemberian jamur trichoderma maupun mikrobakteri baik lainnya. Baik sahabat hijau semua, dengan kita tahu upaya apa yang harus kita lakukan di musim penghujan ini pada tanaman kita, tentu saja rintik hujan ini akan menjadi pupuk terbaik buat tanaman kita. Dan nyata, karena diturunkannya hujan adalah masih diberlangsungkannya kehidupan dalam tatanan keseimbangan semesta. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaat. Saya Jo, salam hijau semilir.